Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gufran. Nah, pada kesempatan kali ini saya kembali akan mereview sebuah materi tentang mata kuliah asuransi syariah. Nah, pada kesempatan ini saya akan mereview materi yang berjudul mekanisme pengelolaan dana asuransi syariah. Nah, teman-teman, sebelumnya kita harus lebih dahulu mengetahui apa sih pengertian daripada mekanisme pengelolaan dana asuransi ini. Nah, kita juga harus mengetahui asuransi syariah itu apa sih? Nah, langsung saja. Menurut Muhammad Muslehuddin, asuransi adalah persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga. Nah, apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan tersebut, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama. Nah, dalam ensiklopedia hukum Islam, bahwa asuransi ialah transaksi perjanjian dua pihak, satu yang membayar iuran dan pihak lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayaran iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai perjanjian. Nah, jadi ada satu pihak itu yang menyetor dana, dan satu pihak lagi yang mengelola. Nah, ketika pihak menyetor dana atau pihak pertama ini mendapatkan musibah atau kecelakaan atau apalah itu, jadi pihak yang mengelola dana itu memberikan dana tabungannya kepada si pihak pertama tadi, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian produk asuransi syariah yaitu yang pertama ada produk individu yang ada unsur tabungan, kemudian kedua produk individu non saving, kemudian yang ketiga produk individu kumpulan. Nah, sekarang kita lihat penjelasannya. Yang pertama tadi kan produk individu ada unsur tabungan. Nah, apa sih itu? Nah, produk individu ada unsur tabungan ataupun saving artinya suatu produk yang diperuntukkan untuk perorangan dan dibuat secara khusus. Nah, di mana di dalamnya itu selain mengandung tabaru juga terdapat unsur tabungan. Nah, selain dana titipan yaitu tabaru, juga ada tabungannya. Nah, setiap peserta wajib membayar sejumlah uang secara teratur kepada perusahaan. Nah, besar premi yang akan dibayarkan tergantung kepada kemampuan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang dapat dibayarkan. Nah, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang dapat dibayarkan. Itu setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dipisah perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda. Nah, seperti sebelumnya, yaitu yang pertama rekening tabungan, kemudian kedua itu ke dalam rekening tabaru ataupun dana titipan. Kemudian yang kedua tadi ada produk individu non saving. Nah, produk-produk individu tanpa tabungan ataupun non saving artinya produk-produk syariah yang sifatnya itu individu dan di dalam struktur produknya tidak terdapat unsur tabungan ataupun semuanya itu bersifat tabaru. Jadi dananya itu memang sepenuhnya disimpan jadi dana tabungan ataupun dana titipan, dana hibah yang nanti akan diberikan kepada pihak pertama yang mengalami kecelakaan ataupun yang sedang mengalami kerugian. Atau biasa disebut dengan dana tolong menolong. Kemudian setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dimasukkan ke dalam rekening tabaru. Nah, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong menolong dan saling bantu membantu, dan dibayarkan bila peserta meninggal dunia dan perjanjian telah berakhir. Seperti yang saya katakan tadi, apabila peserta mengalami kerugian ataupun musibah, nah jadi dana tabaruk tersebutlah yang akan diberikan kepada ahli warisnya, intinya untuk meringankan beban. Kemudian yang ketiga, tadi kita lihat ada produk kumpulan. Nah, produk kumpulan ialah produk yang didesain dalam jumlah peserta relatif banyak, dan dalam struktur produknya ada yang mengandung unsur tabungan atau saving, dan ada yang tidak mengandung unsur tabungan. Nah, produk-produk kumpulan yang tidak mengandung unsur tabungan diakhiri masa kontrak tidak dalam bagi hasil atau pengambilan nilai tunai, karena semuanya itu bersifat tabaru. Jadi bersifat memang dana titipan yang dikhususkan untuk peserta yang nantinya akan mendapatkan musibah. Nah, kemudian antara lain takaful kecelakaan diri, nah takaful wisata, takaful pembiayaan, takaful majelis, taklim, takaful al khairat, takaful perjalanan haji dan umrah,
takaful Medicare, takaful kebakaran, takaful kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Nah, untuk metode pengelolaan dana, sistem operasional asuransi syariah ataupun takaful adalah saling bertanggung jawab. Nah, bantu-membantu dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau amanah oleh peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan cara yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai dengan isi akte perjanjian. Keuntungan perusahaan diperoleh dari pembagian keuntungan dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip mudharabah ataupun sistem bagi hasil. Nah, para peserta takaful berkedudukan sebagai pemilik modal ataupun sahibul mal. Dan perusahaan takaful atau perusahaan asuransi syariah itu berfungsi sebagai pemegang amanah ataupun mudharib. Itulah mereka yang akan mengelola dana nantinya. Kemudian keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara peserta dan juga perusahaan sesuai dengan ketentuan nisbah yang telah disepakati. Mekanisme pengelolaan dana peserta premi terbagi menjadi dua sistem. Yang pertama, sistem pada produk saving, yaitu yang ada unsur tabungannya. Nah, setiap peserta wajib membayar sejumlah uang premi secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung pada keuangan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan. Nah, sistem inilah sebagai implementasi dari akad takaful dan akad mudharabah, sehingga asuransi syariah dapat terhindar dari unsur gharar dan juga maisir. Jadi tidak adanya unsur ketidakjelasan dan juga penipuan itu tidak ada dalam asuransi syariah. Nah, selanjutnya kumpulan dana peserta ini diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Nah, tiap keuntungan dari hasil investasi setelah dikurangi beban asuransi ataupun klaim dan premi asuransi akan dibagi menurut prinsip al-mudharabah ataupun prinsip bagi hasil antara pihak satu dengan pihak yang kedua. Kemudian di poin yang kedua, metode pengelolaan dana itu sistem pada produk non saving ataupun yang tidak ada unsur tabungan. Nah, setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dimasukkan dalam rekening tabaruk perusahaan, yaitu kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling tolong menolong dan juga saling bantu membantu, dan dibayarkan apabila meninggal dunia dan perjanjian telah berakhir. Nah, jadi ketika peserta tersebut meninggal dunia, jadi secara langsung itu perjanjian antara pihak satu dan dengan pihak dua, antara peserta dengan perusahaan itu telah berakhir. Jadi dana yang dia berikan, yang premi yang dia setor tiap periode itu akan diberikan kepada ahli warisnya, karena memang sudah dari perjanjian nisbah bisa diwariskan kepada ahli waris. Kemudian keuntungan hasil investasi setelah dikurangi beban asuransi ataupun klaim dan premi asuransi akan dibagi antara peserta dan perusahaan. Nah, itu menurut prinsip al-mudharabah ataupun prinsip bagi hasil itu tadi. Nah, jadi keuntungannya itu setelah dibagi yang premi berapa, kemudian pengelolaannya segala macam, dapatlah keuntungannya itu berapa, akhirnya itu dibagi dua antara peserta ataupun pihak pertama, peserta asuransi, dengan pihak pengelola dana, yaitu pihak perusahaan asuransi. Pihak perusahaan tersebut mereka juga mendapatkan fee karena sebagai pihak yang mengelola dana atau pihak yang mendapatkan amanah sesuai dengan perjanjian di awal antara kedua belah pihak tersebut. Kemudian dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan takaful dan juga peserta. Nah, jadi memang sudah di awal dibuat perjanjian dari surat perjanjian itu antara pihak satu dengan pihak kedua. Baik, itu saja mungkin penjelasan tentang materi mekanisme pengelolaan dana asuransi syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.